Bab 1733 banding 1733. Yu Jing adalah seorang wanita, terlebih lagi, seorang wanita cantik. Wanita cantik secara alami tidak tahan ditutupi dengan bau obat. Menambahkan pemerah pipi dan bedak, bau obat yang tertinggal di tubuh sudah sangat samar. Namun meski begitu, Ye Yuan hanya mengandalkan satu mengendus dan bisa menyimpulkan begitu banyak informasi. Keterampilan ini benar-benar tak terbayangkan. Aku tidak menyangka bahwa Brother Ye menyembunyikannya begitu dalam. Duan Peng memandang Ye Yuan, sedikit kejutan menyenangkan melintas di matanya. Dengan alkemis tangguh yang mengikuti sisi mereka, itu benar-benar kejutan yang tak terduga. Tim dengan alkemis secara universal diakui memiliki tingkat korban terendah. Hanya saja alkemis itu terlalu mahal, mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Ye Yuan berkata kepada Yu Jing, bak tepi SV Recruit sangat langka. Itu tidak bisa dilihat sama sekali di dunia luar. Racun semacam ini memang merepotkan. Ini karena atribut es dan apinya, dua atribut, terjalin di dalam tubuh, menembus semua pori, seperti batu kilangan, menumbangkan yin dan yang, menyiksa tubuh seniman bela diri. Petik 2. Yu Jing mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Ye Yuan, apakah kamu benar-benar punya cara? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini memang kuat, jadi tidak ada metode untuk saat ini. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah Yu Jing menunjukkan ekspresi kecewa yang tak tertandingi. Tapi di sampingnya, Luo Yong tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, kamu berbicara selama setengah hari, tapi itu sama dengan tidak mengatakan apapun. Saya bahkan berpikir tentang seberapa mampu Anda. Siapa yang tahu setelah berbicara begitu lama, itu sama saja dengan mengeluarkan kentut. Petik 2. Ye Yuan bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya dan bertanya pada Yu Jing, kakak perempuan Jing, tempat adikmu digigit serangga, tahukah kamu di mana itu? Yu Jing menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata, mereka sedang diburu oleh binatang buas yang sangat kuat saat itu, melarikan diri ke jalan manapun tanpa peduli. Dia sama sekali tidak tahu di mana dia digigit. Petik 2. Saat Luo Yong mendengar, dia mengungkapkan senyum sombong lagi. Dengan ini, semua petunjuk terputus, bukan? Ye Yuan tidak merasa ada apa-apa dan bertanya lagi, kalau begitu, kalian sangat akrab dengan pegunungan Sky Demon. Tahukah kamu apakah ada tempat yang gelap dan lembab, dipenuhi dengan racun, namun juga tempat di mana api bumi sangat kuat? Petik 2. Yu Jing masih menggelengkan kepalanya dengan hampa, tapi Duan Peng tiba-tiba berkata, jika tempat seperti ini, aku tahu satu. Petik 2. Melihat semua orang melihat ke atas, Duan Peng berkata, jurang air jahat. Yang lain diam, tapi saat Luo Yong mendengar, wajahnya tidak bisa membantu berubah saat dia berkata, jurang air jahat legendaris itu yang tidak bisa kembali. Duan Peng juga berkata dengan tatapan serius, benar. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu dia. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tercengang. Duan Peng tidak menyangka Ye Yuan akan segera pergi dan berkata dengan suara serius, kakak Ye terlalu menganggap enteng sesuatu, kan? Perjalanan ke pegunungan Sky Demon ini, kami memiliki tujuan lain. Membuat jalan memutar ke Evil Water Ravine sekarang mungkin tidak pantas, bukan? Selain itu, Evil Water Ravine sangat berbahaya. Serangga racun di dalamnya tidak terhitung jumlahnya. Satu kesalahan langkah dan kita semua akan mati di sana. Petik 2. Luo Yong juga mencibir ketika mendengar itu dan berkata, nak, pasukan kita disewa oleh bos Duan dengan uang, mengapa kamu yang majikan sekarang? Ketika Yu Jing mendengar kata-kata Ye Yuan, hatinya tidak bisa menahan hangat. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Ye ini adalah seorang alkemis. Di mata saya, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan orang. Terlebih lagi, untuk membicarakan bahaya, tujuan kita kali ini pasti tidak lebih baik dari jurang air jahat, kan? Petik 2. Ekspresi Duan Peng berubah ketika dia mendengar itu dan terdiam. Ekspresi Luo Yong juga berubah. Dia berkata dengan suara dingin, nak, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada. Bos Duan berkata bahwa ketika dia memasuki gunung terakhir kali, dia secara tidak sengaja mengetahui suatu tempat dengan buah roh tanah Silverwing. Tapi dia jelas tidak memberitahu kalian bahwa buah roh tanah Silverwing tidak hanya memiliki kera iblis bermata ungu,
jenis binatang yang menyertai yang kuat ini, tetapi bahkan ada juga obat roh yang menyertai seperti bunga jaring zamrud anggur hijau. Dan bunga jaring zamrud anggur hijau memiliki kelelawar racun malam gelap, sejenis binatang yang menyertai. Kupikir hal-hal ini ditambahkan bersama, tempat itu mungkin tidak akan jauh lebih aman daripada jurang air jahat, kan? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah secara nyata. Kera iblis bermata ungu adalah monster buas peringkat 4 yang kuat. Tidak perlu banyak membicarakannya. Darknight Poison Bat juga merupakan binatang buas yang membuat ekspresi orang berubah ketika mereka mendengarnya. Lebih penting lagi, mereka berkumpul dalam kawanan, lebih baik tidak memprovokasi. Seniman bela diri bukanlah alkemis pada akhirnya, bagaimana mereka bisa begitu jelas tentang kebiasaan obat-obatan roh. Buah roh tanah Silverwing adalah obat roh peringkat 4 yang sangat langka, bisa dijual dengan harga tinggi saat diperoleh. Mereka juga tidak banyak berpikir dan mengikuti. Siapa sangka tempat itu sangat berbahaya. Duan Peng, apa artinya ini? Wajah Luo Yong jatuh dan dia bertanya. Duan Peng sendiri juga buta. Hal-hal yang dikatakan Ye Yuan ini, dia benar-benar tidak tahu. Saat itu, ketika dia melihat kera iblis bermata ungu, dia langsung lari dan tidak melihat apapun sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu bahwa tempat itu sebenarnya sangat berbahaya. Duan Peng berkata dengan cemas. Luo Yong berkata sambil mendengus dingin, kamu pernah ke sana, apakah kamu tidak tahu? Pada titik ini, apakah Anda masih menganggap kami bodoh? Ayahmu tidak pergi lagi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya pikir Bos Duan benar-benar tidak tahu. Buah roh tanah Silverwing menghadap matahari, kemungkinan besar berada di pintu masuk suatu gua. Bunga jaring zamrud anggur menyukai Yin dan seharusnya berada di kedalaman gua. Tapi begitu mengagetkan kera iblis bermata ungu, Darknight Poison Bat pasti akan terkejut juga. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang merasa takut. Jika mereka pergi tanpa pertimbangan seperti ini, dulu dikelilingi oleh kelelawar racun Darknight, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Luo Yong berkata sambil mendengus dingin, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal. Saya pikir Anda menyembunyikan niat buruk. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika saya mengatakan sebelumnya, apakah Anda semua akan percaya? Semua orang tidak bisa menahan perasaan tercekik ketika mereka mendengarnya. Jika bukan karena Ye Yuan menampilkan kekuatan alchemy Dao yang menakjubkan, mereka pasti tidak akan percaya. Kata-kata cakrawala ketiga Dewa Surgawi tidak cukup untuk dipercaya. Wajah Luo Yong jatuh dan dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan peduli, ayahmu tidak akan pergi lagi. Meskipun harta karun itu bagus, saya juga perlu memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Ayahmu tidak ingin mati sia-sia. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia sebenarnya benar-benar akan pergi. Bos Duan terlihat tidak mau dan menghentikan Luo Yong, dan berkata, jangan pergi, selama kita bisa mendapatkan buah roh bumi Silverwing, kamu dan aku membagi 60% sama rata, yang lain berbagi 40%. Selama taktik kita masuk akal, ini bukannya tanpa peluang. Petik 2. Sudut mulut Luo Yong melengkung, menunjukkan senyum tipuannya yang berhasil. Dia secara alami tidak ingin benar-benar pergi, dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengeksploitasi Bos Duan. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Bos Duan, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit ke-6 yang benar-benar biru. Tempat ini bisa kekurangan siapapun tetapi tidak bisa kekurangan dia. Luo Yong benar-benar berhenti dan memandang Bos Duan dan berkata, ini yang kamu katakan. Duan Peng baru saja akan menjawab saat Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu harus melepaskannya. Aku punya cara tidak hanya untuk mendapatkan buah spiritual Silverwing, tapi kita juga bisa mendapatkan bunga jaring zamrud anggur hijau. Selain itu, selama Anda semua melakukan perjalanan ke jurang air jahat bersama saya, Kakak Jing dan saya, kami tidak akan mengambil 1 sen pun. Buah Silverwing Earth Spirit dan bunga jaring zamrud anggur hijau adalah milikmu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Duan Peng berkata dengan sangat gembira, apakah ini benar? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saat kau memberitahuku bahwa tujuan perjalanan ini adalah buah roh bumi Silverwing, aku sudah membuat persiapan di kota. Masalah kecil ini tentu saja tidak sulit. Petik 2. Luo Yong segera membeku di sana, tidak bisa pergi.
Sangat canggung. Bab 1734-1734. Saat memasuki Evil Water Ravine, aroma gelap dan lembab menghantam langsung. Tempat ini padat tertutup racun, api bumi yang subur, mengakibatkan kelembapan ini membuat orang merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tempat sialan ini hanyalah bukit tandus dan air yang bergolak. Tidak heran itu disebut Evil Water Ravine. Ayahmu benar-benar terbelakang, untuk benar-benar mengikuti kalian semua ke tempat seperti ini. Luo Yong mengutuk. Tidak ada yang membuatmu datang. Anda sendiri bersikeras untuk mengikuti. Yu Jing memutar matanya dan berkata dengan kasar. Saat Luo Yong mendengar, dia tidak bisa menahan tawa canggung dan berhenti berbicara. Dia masih menebal kulitnya dan mengikuti pada akhirnya. Bagaimanapun, buah roh tanah Silverwing sangat berharga. Bahkan sesuai ketentuan yang dinegosiasikan sebelumnya, hasil panennya juga tidak sedikit. Jika tidak, dengan kekuatannya, mengapa dia mengikuti bos Duan ke tempat seperti ini? Duan Peng berkata, serangga dan serangga di sini tidak terhitung banyaknya, mustahil untuk dilawan. Semuanya berhati-hatilah. Petik 2. Tidak perlu dia berkata, semua orang sudah melepaskan esensi surgawi mereka, melindungi tubuh mereka. Yu Jing berkata dengan agak gugup, bisakah, metode untuk menyelamatkan adikku benar-benar ditemukan di sini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, segudang hal di bawah langit, saling memperkuat dan menangkal. Meskipun Firecloud Ice Age Bug sangat kuat, selalu ada sesuatu yang menahannya. Petik 2. Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, tempat ini sangat besar, jadi bagaimana menemukannya? Ya, jika memang ada obat penawar, apakah Tuan Song Yu tidak akan tahu? Saya juga pernah mendengar tentang Firecloud Ice Age Bug sebelumnya. Itu tidak bisa disembuhkan. Luo Yong berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Anda tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Lupakan tentang Guru Song Yu, bahkan leluhur obat, akankah dia berani mengatakan bahwa dia mengetahui semua kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit? Petik 2. Luo Yong mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, bercanda begitu lama, itu berarti kamu juga tidak tahu apa penawarnya. Kamu menipu semua orang untuk berkumpul, tapi bahkan tidak tahu, sungguh menggelikan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua orang, ini tidak termasuk Anda. Anda bersikeras untuk mengikuti sendiri. Petik 2. Luo Yong tersedak dan baru saja akan lepas kendali, tapi kemudian dia mendengar Duan Peng berkata, baiklah, Luo yang tua, jangan terus mempersulit Ye Yuan. Sudah datang, jadi Ye Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Ye Yuan jelas sudah lama bersiap dan berseru, tentu saja menemukan Firecloud Ice Age Bug dulu. Benda ini sangat tangguh dan harus bertengger di tempat yang paling lembab dan paling kuat di bumi. Kita hanya perlu menuju ke tempat semacam ini untuk mencarinya. Petik 2. Firecloud Ice Age Bug, Ye Yuan juga belum pernah melihat sebelumnya. Pengetahuan ini semuanya diwarisi dari Dashless. Adapun metode untuk menyelesaikan racun, bahkan Immortal Grove tidak tahu juga. Namun, ini tidak bisa membuat Ye Yuan bingung. Ketika berada di Immortal Grove World, dia sering suka pergi dan memecahkan racun aneh yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Dia memiliki metode sendiri. Meskipun dunia surga berbeda dari dunia hutan abadi, asasnya saling terkait. Rombongan menuju ke tempat di mana api bumi paling kuat. Namun dalam perjalanannya, ia tidak bisa menghindari kekusutan dengan beberapa hal beracun. Tetapi partai ini kuat dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Melihat bumi api menjadi semakin kuat, kelembapan juga semakin berat dan lebih berat, semua orang benar-benar merasa bahwa bahkan pernapasan menjadi terhambat. Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, tempat ini terlalu aneh. Racun, kelembapan, dan gas api tanah ini, sebenarnya dapat merusak esensi surgawi. Pada tingkat ini, saya juga tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Bahkan Duan Peng, puncak keberadaan Dewa Langit Cakrawala ke-6, tidak dapat bertahan lagi, apalagi yang lain. Kulit Yu Jing sangat pucat, dahi berkeringat deras. Jelas, dia sudah tidak tahan lagi. Ye Yuan, di sisi lain, esensi surgawi kekacauannya sangat kokoh dan tidak takut erosi gas ini. Kondisinya justru yang terbaik di antara 6 orang. Seharusnya tidak jauh,
gas api bumi dan kelembapan di sini sudah sangat hati-hati. Ye Yuan baru saja berbicara ketika dia tiba-tiba menarik Yu Jing ke pelukannya dan menikam pedang dengan backhand, gerakannya sangat cepat. Semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Berbalik untuk melihat, mereka melihat bahwa di ujung pedang Ye Yuan, serangga putih susu menusuknya. Ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata, serangga ini sangat kuat, diam-diam mendekati begitu dekat dan kami sebenarnya tidak mendeteksinya. Tunggu, mungkinkah ini? Ye Yuan perlahan mengangguk dan berkata, benar, ini dia. Di dalam tim, seseorang tiba-tiba berseru, tidak bagus, kalian, lihat. Semua orang berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa sekelilingnya penuh dengan serangga, menutupi langit dan menutupi bumi, bahkan di pepohonan. Melihat adegan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Kulit Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata, sialan, kita memasuki sarang bak tepi es Vireclut. Dengan ini, sulit untuk melarikan diri bahkan jika kita menumbuhkan sayap. Petik 2. Luo Yong berkata dengan keras, Ye Yuan, itu semua untukmu. Jika bukan karena Anda, kami juga tidak akan kehabisan akal sekarang. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, berhenti berteriak dan bertengkar. Biarpun aku sengaja melakukannya, bisakah kamu masih kabur saat ini? Petik 2. Luo Yong tersedak, segera merasa sangat sedih. Ya, situasi seperti ini saat ini, bahkan jika dia membunuh Ye Yuan, itu juga tidak dapat mengubah hasil apapun. Kulit Yu Jing juga memutih dan dia berkata, Ye Yuan, maaf, itu semua kakak Jing yang melukaimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua memasang wajah orang mati untuk apa? Ini belum selesai. Mau mengomel? Tunggu sampai kita keluar sebelum mengomel. Petik 2. Luo Yong berkata dengan marah, keluar. Ini sudah mencapai titik ini, tetapi Anda masih membuat lelucon. Serangga ini semuanya adalah hewan buas peringkat 4. Sekarang, semua jalur diblokir. Jadi bagaimana cara keluar? Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan tenang, aku akan mengeluarkanmu semua. Semua jangan melawan, terus masuk. Tempat ini bukanlah tempat di mana api bumi paling kuat, hal yang bisa mengatasi racun seharusnya ada di dalam. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan esensi surgawi dan membungkus 5 orang lainnya di dalam, langsung merobek ruang dan melewati kawanan serangga. Ketika semua orang melihat bahwa mereka keluar dari kawanan serangga secara tiba-tiba, masing-masing dari mereka terkejut sampai keterkejutan yang tidak bisa lebih besar. Hukum tata ruang. Saudara Ye benar-benar menuruti nasihatmu sendiri. Duan Peng berteriak kaget. Luo Yong juga terlihat heran. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memahami kekuatan hukum yang menakutkan. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh dan berkata, mari kita terus melarikan diri ke dalam, tapi jangan lepas dari kawanan serangga. Biarkan mereka mengejar. Petik 2. Jarak yang dibawa Ye Yuan melalui ruang angkasa tidak terlalu jauh. Pada saat ini, serangga itu tampak sangat marah, semuanya terbang ke arah sisi ini. Semua orang segera merasakan kulit kepala mereka kesemutan, lari menjauh. Ye Yuan terkekeh dan menembakkan beberapa lampu pedang dengan backhand, langsung membantai segerombolan. Dengan ini, serangga itu menjadi lebih mengamuk, terbang ke arah Ye Yuan dalam suasana pertempuran yang sengit satu demi satu. Ye Yuan menyeringai dan melesat pergi, mengejar Yu Jing yang tertinggal di belakang dengan sangat cepat. Saat Yu Jing terbang, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Ye Yuan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ingin berterima kasih, tunggu sampai setelah menemukan penawarnya sebelum berbicara. Saat ini, saya sama sekali tidak percaya diri. Petik 2. Saat Yu Jing mendengar ini, agak mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, dia berkata, bisakah kita menemukan penawarnya? Ye Yuan berkata, tenang, tidak peduli seberapa kuat benda beracun itu, dalam lingkar 100 mil, seseorang pasti dapat menemukan benda yang menahannya. Bab 1735 banding 1735. Semakin dekat dan dekat ke pusat api bumi, erosi semua jenis gas korosif secara alami juga menjadi semakin parah. Aura Yu Jing sudah mulai kacau, kecepatannya secara alami tidak bisa meningkat juga, tertinggal dengan Ye Yuan. Tiba-tiba,
Ye Yuan menarik tangan Yu Jing dan gelombang esensi surgawi kekacauan berlalu. Merasa tangannya sedang dipegang, Yu Jing melompat ketakutan dan secara naluriah akan menariknya keluar. Tetapi segera, dia menemukan esensi surgawi yang kuat dan kuat melindungi seluruh tubuhnya, segera mengurangi tekanannya secara signifikan. Yu Jing menatap Ye Yuan dengan heran. Baru kemudian dia menemukan bahwa Dewa Langit Cakrawala ketiga Ye Yuan benar-benar baik-baik saja sampai sekarang. Sekarang, dia sebenarnya masih memiliki esensi surgawi berlebih untuk datang dan membantunya. Bagaimana orang ini melakukannya? Merasakan esensi surgawi yang kuat di sekelilingnya yang jauh lebih kuat daripada miliknya, dia berpikir dalam hati bahwa tidak heran Ye Yuan bisa membunuh kelabang api mengamuk. Orang ini tidak sederhana. Terima kasih, Ye Yuan. Yu Jing berkata dari lubuk hatinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak perempuan Jing, kamu sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali. Wajah Yu Jing menjadi merah dan dia berkata, selain mengucapkan terima kasih, aku tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba, pegunungan berguncang dan bumi berguncang di depan. Bang! Serangga besar putih tiba-tiba bergegas keluar dari bawah tanah dan menggigit Ye Yuan. 4 orang yang saat ini sedang berlari di depan terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata, sial, ini Raja Serangga. Sepertinya itu memiliki kekuatan peringkat 4 tingkat menengah puncak. Keduanya dalam bahaya. Petik 2. Posisi di mana Raja Serangga muncul tidak menyimpang ke kedua sisi dan hanya memotong 6 orang dengan baik, menghalangi Ye Yuan 2 orang. Saat Luoyong melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak wajar. Meskipun Ye Yuan menyelamatkannya sekarang, dia masih berharap Ye Yuan mati. Wajah Yu Jing menjadi putih seperti spray dan berseru, Ye Yuan, hati-hati. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak, membuat kedua orang itu lengah. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Yu Jing ingin mendorong Ye Yuan menjauh dan menghadapi serangga besar itu sendiri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendorong sama sekali. Tepat pada saat ini, tangan kiri Ye Yuan mengeluarkan cakar dengan raungan naga tanpa henti. Surga yang menginjak naga surgawi. Bang! Suara keras datang, Ye Yuan dan serangga besar itu masing-masing mundur beberapa langkah. Yu Jing sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sekuat ini. Aura Raja Serangga ini jelas jauh lebih kuat darinya, sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah. Ye Yuan, dengan tergesa-gesa, benar-benar bertarung imbang dengannya. Duan Peng dan yang lainnya juga memiliki wajah terkejut, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar aman dan sehat. Ternyata Ye Yuan sebenarnya adalah seorang pembudidaya tubuh. Selanjutnya, kekuatannya sudah pada transformasi keempat tahap menengah. Duan Peng berkata dengan heran. Luoyong bahkan mengira Ye Yuan pasti sudah mati, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Dia tertawa dingin dan berkata, Bos Duan, saya sudah lama mengatakan bahwa anak nakal ini tidak bisa diandalkan. Dia menyembunyikan kekuatannya, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya pikir dia menyembunyikan niat jahat. Namun, Anda semua masih mempercayai kata-katanya. Petik 2. Duan Peng melihat ke kejauhan, ekspresi muram dan tidak pasti, dan juga tidak bisa mengambil keputusan untuk beberapa waktu. Mereka yang sejalan dengan profesi mereka, tidak ada yang benar-benar percaya. Di pegunungan Sky Demon ini, hal yang paling menakutkan bukanlah binatang buas tetapi hati manusia. Mengenai konflik dua orang Luoyong dan Ye Yuan, dia sebenarnya telah duduk dan menonton pertarungan selama ini. Selama itu tidak mempengaruhi perjalanannya, tidak peduli bagaimana kedua orang ini bertengkar, itu tidak mengganggu hal-hal yang penting. Tetapi dia sekarang menemukan bahwa hal-hal yang disembunyikan Ye Yuan terlalu banyak. Apa yang paling tidak diharapkan Duan Peng adalah kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Baru saja, Raja Serangga tiba-tiba muncul. Jika itu dia mungkin tidak keluar tanpa cedera, tapi Ye Yuan melakukannya. Melihatnya seperti ini, kekuatan Ye Yuan sudah tidak di bawahnya. Sementara di sana, dengan penundaan ini, Ye Yuan dan Yu Jing dikelilingi oleh bak tepi es Vireclut dengan sangat cepat. Yu Jing berteriak, Bos Duan, cepat datang dan bantu. Luoyong memandang Yu Jing, ekspresi dengki di wajahnya. Tiba-tiba,
Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bos Duan, kamu harus berpikir jernih. Membawa anak ini bersama kita tidak tahu apa-apa. Petik 2. Yu Jing melihat bahwa beberapa dari mereka tidak bergerak dan berkata dengan panik, Ye Yuan, kamu pasti bisa keluar sendiri, jangan pedulikan aku. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, diam. Ayo pergi bersama, pegang aku erat-erat, jangan lepaskan. Petik 2. Diteriaki oleh Ye Yuan seperti ini, Yu Jing segera ketakutan sampai dia tidak berani bersuara lagi, meraih tangan Ye Yuan dengan erat, tidak berani mengendurkan. Sosok Ye Yuan bergerak dengan cepat, bergegas menuju Raja Serangga. Surga yang menginjak naga surgawi. Ye Yuan melancarkan gerakan sekali lagi, bertukar pukulan dengan Raja Serangga. Satu manusia dan satu serangga mundur beberapa langkah lagi. Jika itu Ye Yuan sendiri, dia secara alami tidak takut pada Raja Serangga ini. Jika bukan demi menemukan penawarnya, Ye Yuan akan bisa membunuh Raja Serangga ini dengan satu pedang. Tapi sekarang, dia membutuhkan Vireclute Ice Age Box ini untuk membawanya pergi menemukan penawarnya. Begitu dia membunuh Raja Serangga, bak tepi es Vireclute ini pasti akan menyebar dan melarikan diri ke segala arah, dan menemukan penawarnya tidak mungkin. Adapun hukum tata ruang, dia langsung menggunakannya ketika dia bertemu dengan Raja Serangga barusan, tapi itu ditiadakan oleh pihak lain. Raja Serangga ini sepertinya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih untuk berhadapan langsung. Setelah mundur dengan gerakannya, Ye Yuan dengan paksa menahan kejutan balasan dan tidak berhenti sedikit pun, mengisi daya sekali lagi. Surga yang menginjak naga surgawi lainnya. Bang! Gempa susulan yang kuat tersebar ke segala arah, secara langsung mengirimkan Vireclute Ice Age Box yang berusaha mendekat, tidak dapat mendekati sama sekali. Setelah itu, ketiga kalinya, keempat, kelima kalinya. Kekuatan Raja Serangga ini benar-benar hebat. Jika itu adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 rata-rata, mereka juga akan dikejutkan menjadi daging cincang oleh surga menginjak naga surgawi yang tidak terputus oleh Ye Yuan. Tapi, Raja Serangga ini hanya mundur beberapa langkah setiap kali, lalu menyambut serangan Ye Yuan sekali lagi. Pola biru melintas di tubuh Ye Yuan, tubuhnya yang berdaging meletus dengan daya tahan yang tak tertandingi, meluncurkan serangan berkali-kali. Jauh dari sana, Duan Peng, Luo Yong, dan yang lainnya semuanya tercengang karena takjub. Serangkaian suara keras itu memberi mereka dampak yang sangat kuat. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Sangat kuat. Mungkinkah tubuh orang ini ditempa dari besi meteorik? Petik 2. Ini membunuh 800 musuhmu dan kehilangan 1000 musuhmu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu tetap tidak bisa menahan eksekusi teknik bela diri seperti itu. Petik 2. Luo Yong tertawa dingin dan berkata, hehe, dia masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Saya pikir dia juga hampir mencapai batas, kan? Petik 2. Ekspresi Duan Peng berkedip tanpa henti. Dia masih berjuang apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Ye Yuan seperti orang gila, melancarkan serangan lagi dan lagi, bentrok dengan Raja Serangga. Tiba-tiba, Duan Peng mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah Raja Serangga. Namun, tepat saat ini, Ye Yuan meluncurkan serangan ke-13. Gemuruh. Raja Serangga langsung dipukul oleh cakar naga. Kali ini, ia tidak dapat menstabilkan sosoknya lagi. Ketika Ye Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan, meraih Yu Jing dan bergegas. Pergilah. Ye Yuan berteriak keras pada Duan Peng yang bergegas, segera melaju kencang. Duan Peng melihat pemandangan ini dengan kaget dan terdiam beberapa saat. Orang ini menyerang 13 kali berturut-turut, menampilkan teknik bela diri yang begitu kuat, dan sebenarnya masih penuh dengan kekuatan saat ini. Namun ia juga tidak berani tinggal, langsung berlarian dan kabur. Setelah Raja Serangga itu mendarat, dia merangkak dengan sangat cepat, mengangkat kepalanya ke langit, dan mengeluarkan raungan panjang. Bak Vireclute Ice Age menerima pemanggilannya dan menerkam ke arah Ye Yuan dan yang lainnya sekali lagi. Bab 1736 banding 1736. Mundur. Mereka mundur. Petik 2. Beberapa orang saat ini sedang berlari ketika Vireclute Ice Age Box mundur seperti air pasang, termasuk Raja Serangga yang juga tidak berani datang lagi. Melihat ini, beberapa orang menghela nafas lega.
Lautan serangga ini benar-benar terlalu menakutkan, membuat mereka merasa harus melakukan perjalanan pulang pergi dari gerbang neraka. Warg, berhenti, luka Ye Yuan tidak bisa lagi ditekan dan mulai muntah darah dalam seteguk besar. Ekspresi Yu Jing berubah dan dia buru-buru mendukung Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, kamu baik-baik saja. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan agak lemah, aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Petik 2. Yu Jing tampak menyesal. Dia tahu bahwa Ye Yuan hanya akan terluka parah untuk melindunginya. Jika tidak, dengan kekuatan Ye Yuan, Raja Serangga itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hehe, pahlawan yang menyelamatkan si cantik selalu harus membayar mahal. Luo Yong berkata sambil tersenyum dingin. Saat Yu Jing mendengar ini, dia langsung meledak dan memarahi dengan marah, yang bermarga Luo, apa maksudmu? Tadi, meminta bantuan kalian semua, tidak ada dari kalian yang bertindak. Sekarang, membuat ucapan yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik, bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Petik 2. Luo Yong selalu merindukan Yu Jing. Tetapi melihat situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya harapan lagi. Karenanya, antusiasme asli menjadi kebencian. Inilah yang disebut melahirkan kebencian karena cinta, bukan? Luo Yong tersenyum dingin dan berkata, Yu Jing, kamu jangan tertipu oleh anak nakal ini lagi. Dia menyembunyikan kekuatannya, menyelinap ke tim kami. Jadi siapa yang tahu apa yang dia coba lakukan? Jika dia terbuka dan terbuka, mengapa dia tidak bisa memberitahu kami lebih awal? Petik 2. Yu Jing menjawab dengan senyuman dingin, jangan berpikir orang lain sekotor kamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, berhenti bertengkar, aku akan pulih sedikit. Dia mengambil pil obat dan mengkonsumsinya, dan mulai bermeditasi di tempat. Segera setelah itu, dia mendapatkan kembali lebih dari setengah kekuatannya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Efek obat dari pil obat ini juga sedikit terlalu bagus, bukan? Tempat ini sudah menjadi area pusat dari api bumi. Jika dugaan saya benar, penawarnya pasti ada di sekitar sini. Ye Yuan bangkit dan perlahan berkata. Duan Peng berkata, tapi, bagaimana kita tahu benda apa yang bisa menyembuhkan racun di sini? Ye Yuan sedikit tersenyum, mengulurkan tangannya, dan membaliknya. Serangga putih susu muncul di telapak tangannya. Itu mengejutkan bak tepi SV Recruit. Serangga itu sangat ganas, memiliki penampilan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tapi itu memiliki batasan yang ditetapkan oleh Ye Yuan dan tidak bisa membebaskan sama sekali. Menggunakan ini untuk menemukannya. Saat Yu Jing melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran, dalam situasi seperti itu sebelumnya, kamu sebenarnya masih punya waktu untuk menangkap bak tepi SV Recruit. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tangkap satu, benda ini terlalu lemah. Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Lemah. Ini adalah binatang buas peringkat 4. Ye Yuan membukanya dan mulai berbalik di tempat. Tiba-tiba, serangga di telapak tangan Ye Yuan menjadi gelisah. Mata Ye Yuan berbinar dan berjalan ke arah itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Ternyata orang masih bisa menggunakan metode semacam ini untuk menemukan penawarnya, benar-benar pembuka mata. Ye Yuan terus berjalan ke arah itu. The Recruit Ice Age Bug menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba, hamparan bunga kecil berwarna merah tua muncul di depan. The Recruit Ice Age Bug di tangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk yang tak tertandingi, bertabrakan di dalam batasan dengan liar. Kemudian tidak ada lagi gerakan. Saat semua orang melihat, ternyata Recruit Ice Age Bug sebenarnya sudah tanpa vitalitas. Itu mati. Yu Jing dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan ekspresi penuh harap, Ye Yuan, bunga-bunga ini tidak akan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu saja, tidak akan salah. Duan Peng berkata dengan tatapan ragu, bunga apa ini? Sepertinya saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Mereka yang berada dalam bidang pekerjaan mereka, meskipun mereka tidak mahir seperti alkemis, sebagian besar obat-obatan roh, mereka mengenalinya. Tetapi bunga kecil berwarna merah tua ini, meskipun dipenuhi dengan energi spiritual dan nilainya tidak rendah, mereka belum pernah melihat sebelumnya dan juga belum pernah mendengar sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, belum pernah mendengar sebelumnya, maka itu benar.
Jika semua orang pernah mendengarnya sebelumnya, bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 mungkin tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terhadap racun bak tepi es Vireclut. Vireclut Ice Age bak jarang terjadi. Obat roh yang mampu mengatasi racunnya secara alami bahkan lebih langka. Petik 2. Setelah berpikir, Duan Peng juga berpikir begitu. Jika itu adalah obat roh yang diketahui semua orang, racun ini bukanlah hal yang aneh. Ye Yuan tidak bertele-tele, segera menyingkirkan obat-obatan roh ini, dan tidak berniat membagikannya dengan yang lain. Tapi Luo Yong marah dan berkata dengan sedih, "Bocah, apa maksudmu dengan ini? Bagaimanapun juga, ini adalah obat roh peringkat 4, mungkinkah kamu ingin mengantonginya sendiri?" Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, obat roh yang namanya bahkan tidak diketahui, kamu berencana mengambilnya untuk dijual demi uang. Jangan sia-siakan, oke. Benda yang ditaruh di tanganmu ini disebut pemborosan yang sembrono dari pemberian baik dewa. Ditempatkan di tangan saya, itu mungkin bisa menghasilkan hasil yang luar biasa cemerlang. Selain itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Jangan lupa, kita masih harus melewati wilayah bak tepi es Vireclut untuk kembali. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengungkapkan sisi yang mengesankan, momentum mengancam, memaksa Luo Yong untuk tidak berani menatap matanya. Pada awalnya, dia hanya tidak membungkuk untuk menawar dengan orang seperti ini. Dia tidak menyangka orang ini melompat lebih dan lebih riang. Sampai saat ini, dia masih belum mengetahui posisinya, lalu dia tidak perlu sopan lagi. Orang-orang ini hanyalah pemandu bagi Ye Yuan. Wajah Luo Yong menjadi kaku ketika dia mendengar itu, dan terkejut oleh aura kuat Ye Yuan, dan sebenarnya tidak berani menatap mata Ye Yuan lagi. Bukan hanya Luo Yong, bahkan Duan Peng juga tidak dapat menahannya dan membuka mulutnya untuk memuluskan semuanya dan berkata, "Hahaha, perjalanan ini semua adalah upaya Brother Ye. Hal-hal ini hendaknya diperoleh Brother Ye. Apalagi bunga ini hanya bisa mengobati racun bak Vireclut Ice Age. Jadi penggunaannya juga tidak akan terlalu luas. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Old Luo, biarkan saja." Petik 2. Ketika Luo Yong mendengar itu, dia juga mengambil kesempatan untuk mundur. Mendengus dingin, dia berhenti berbicara. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Cepat, kita seharusnya tidak tinggal di tempat ini lama-lama." Mengaum. Suaranya masih belum memudar saat suara gemuruh terdengar dari hutan lebat. Wajah semua orang berubah, mulai berlari. Ye Yuan berlari kencang di sepanjang jalan, menjaga ketenangan di permukaan. Tapi sebenarnya, dia sudah lama meluap dengan kegembiraan di hatinya. Orang-orang ini tidak mengenali bunga kecil berwarna merah tua ini, tetapi dia mengenalinya. Bunga kecil ini disebut bunga aroma gelap Netherworld, obat roh peringkat 4 yang sangat melimpah dalam energi spiritual. Menggunakannya untuk memperbaiki pil obat budidaya, efek obatnya lebih dari 10 kali lipat dari pil obat biasa. Hanya saja bunga ini sangat langka. Bahkan hutan abadi surgawi Empirean saat itu baru saja melihatnya sekali. Dia tidak menyangka bahwa benda ini sebenarnya masih memiliki fungsi untuk menyelesaikan racun bak tepi es Vireclut. Ditempatkan di dunia, pil obat bisa dijual dengan harga setidaknya 100 miliar juga. Begitu banyak bunga wewangian gelap Netherworld, nilainya tidak dapat diukur. Tapi seperti yang dikatakan Ye Yuan, hanya dengan menempatkan obat roh ini di tangannya, nilai sebenarnya bisa ditampilkan. Ditempatkan di tangan orang lain, itu hanya menyia-nyiakan hadiah baik dewa. Namun, pil obat yang saat ini digunakan Ye Yuan untuk budidaya sudah cukup banyak. Tepatnya waktu kekurangan antara 2 kali panen. Sekarang, menemukan begitu banyak bunga wewangian gelap Netherworld, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan lagi. Harta karun semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkan mereka mendarat di tangan orang-orang ini. Bab 1737 banding 1737. Sangat mulus saat mereka keluar. Ye Yuan memegang bunga aroma gelap Netherworld di tangannya. Jadi bak Vireclut Ice Age itu tidak berani mendekat sama sekali. Bahkan Raja Serangga juga tidak berani maju dengan mudah. Bisa dilihat dari sini bahwa benda ini benar-benar musuh Vireclut Ice Age Bugs. Setelah itu, kelompok itu melangkah ke jalan untuk menemukan buah roh tanah Silverwing. Dan di pesta ini, status Ye Yuan juga diam-diam berubah. Pada awalnya,
Semua orang merasa bahwa kekuatannya kurang dan dia ada di sini untuk memanfaatkan keuntungan. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Ye Yuan bisa dengan paksa bersaing dengan Raja Serangga. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memperebutkan superioritas dengan Duan Peng dan Luo Yong. Setelah setengah bulan, di bawah kepemimpinan Dun Peng, rombongan akhirnya tiba di dekat gua itu. Ekspresi Duan Peng tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Tidak bagus, seseorang datang sebelum kita." Di rerumputan di depan, beberapa jejak kaki terlihat samar-samar. Jelas, seseorang telah mengalahkan mereka. Ye Yuan berkata, "Tidak perlu khawatir. Menurut uraianmu, buah roh tanah Silverwing belum sepenuhnya matang saat ini. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka juga tidak akan pergi dan memanennya sekarang." Petik 2. Hati Duan Peng sedikit mereda, tetapi masih menjadi agak khawatir. Memiliki lebih banyak pesaing, ini bukanlah hal yang baik. Pada titik ini, seseorang hanya bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, 7 hingga 8 sosok berlari keluar dari kata-kata yang padat, benar-benar menghalangi jalan. Yang memimpin adalah pria kekar, memegang pedang bercincin besar di tangannya dan sangat mengintimidasi. Wajah Duan Peng berubah dan dia berteriak kaget, "Qi Dongyu. Itu kalian semua." Petik 2. Qi Dongyu tertawa dan berkata, aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata itu kamu. Duan Peng, kamu juga di sini untuk buah roh bumi Silverwing, kan? Pergilah, tempat ini diambil alih oleh ayahmu." Petik 2. Skuad lainnya memiliki 8 orang. Hanya Dewa Langit ke-6 yang memiliki 4. Oleh karena itu, Qi Dongyu sama sekali tidak menganggap serius Duan Peng. Wajah Duan Peng jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Qi Dongyu, apa hakmu untuk melakukan ini? Tempat ini ditemukan oleh saya lebih dulu." Petik 2. Qi Dongyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu menemukannya. Hahaha, Duan Peng, apakah kamu merasa bahwa aku bosan dan datang khusus untuk menghiburku? Benar apa berdasarkan fakta bahwa saya menang dalam jumlah? Bukankah ini adik Luo Yong?" Petik 2. Qi Dongyu tiba-tiba melihat Luo Yong di sisi Duan Peng dan jelas sedikit terkejut. Ketika Luo Yong melihat Qi Dongyu, batinnya langsung sangat gembira. Qi Dongyu melihatnya saat ini, dia terkekeh dan berkata, "Kakak Qi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sialan, aku sudah muak. Kakak, aku akan bergabung denganmu sekarang juga." Petik 2. Saat dia berkata, sosok Luo Yong bergerak, langsung berlari kencang. Wajah Duan Peng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, "Luo Yong, apa artinya ini?" Luo Yong mencibir dan berkata, "Apa artinya? Selama ini, aku sudah muak dengan kamu para pengecut yang menyebalkan. Kalian menentang saya dalam semua aspek untuk anak ini, dan bahkan berharap saya membantu Anda. Jika bukan demi buah roh tanah Silverwing, aku sudah lama berhenti. Sekarang, bertemu dengan kakak Qi, ayahmu secara alami harus bergabung dengan perusahaan mereka." Petik 2. Saat Yu Jing mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Luo Yong, jelas kamu yang membuat segalanya sulit bagi Ye Yuan dalam semua aspek sepanjang jalan. Sekarang, Anda benar-benar memainkan permainan menyalahkan." Petik 2. Luo Yong tersenyum dingin dan berkata, "Dasar pelacur, diamlah untuk ayahmu. Anda jelas tahu bahwa saya tertarik pada Anda, namun Anda terlibat dalam percakapan kekasih dengan gigolo ini di sepanjang jalan. Itu sengaja, bukan?" Petik 2. Duan Peng berkata dengan suara serius, "Luo Yong, kamu berani mengkhianati timmu. Apakah Anda masih ingin bertahan di lingkaran ini di masa depan?" Petik 2. Qi Dongyu telah mengamati dari sela-sela selama ini dan sudah cukup memahami situasi di sisi Duan Peng. Melihat pertanyaan Duan Peng, dia angkat bicara, "Anda yakinlah, tidak ada yang akan tahu. Beberapa ini semua adalah saudara yang bisa dipercaya Qi ini. Jika mereka tidak mengatakannya, tentu tidak akan ada yang tahu." Petik 2. Makna ini sudah sangat jelas, mereka bersiap untuk membunuh mereka agar tutup mulut saat ini. Mendengar itu, ekspresi Duan Peng berubah drastis, tapi Luo Yong mengerti dan tertawa liar sambil berkata, "Hahaha, Duan Peng, apa kamu melihatnya? Ini disebut saudara. Mau disalahkan? Salahkan bocah itu." Petik 2. Qi Dongyu berkata kepada Luo Yong, "Keluar kali ini, saya awalnya akan memanggilmu, kakak. Melihat kamu belum kembali,
aku merindukanmu. Tapi saya tidak berharap untuk bertemu di sini. Petik 2. Kedua orang ini adalah apa yang disebut orang-orang dari jenis yang sama yang tertarik satu sama lain. Hubungan mereka sangat baik. Jika tidak, Luo Yong juga tidak akan langsung berubah menjadi pengkhianat saat dia melihat Qi Dongyu. Luo Yong berkata sambil tertawa keras, "Kakak, perjalanan ini, Luo ini tidak menginginkan apapun. Bunuh saja anak ini. Saya berharap bahwa kakak laki-laki akan membantu saya." Petik 2. Qi Dongyu memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, "Adik Luo, melawan Dewa Langit Cakrawala ketiga, Anda sebenarnya masih membutuhkan saya untuk mengambil tindakan. Ada apa denganmu?" Petik 2. Luo Yong berkata dengan ekspresi serius, "Kakak, jangan meremehkan anak ini. Dia sebelumnya bentrok dengan Raja Bak peringkat 4 tingkat menengah puncak dan tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatannya sama sekali tidak di belakang Anda dan saya." Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi di sisi Qi Dongyu semuanya sedikit berubah. Dewa Cakrawala ketiga sebenarnya bisa berbenturan dengan Raja Serangga peringkat 4 tingkat menengah puncak, ini terlalu palsu, bukan? Namun, Qi Dongyu juga tahu bahwa saat ini, Luo Yong sama sekali tidak akan bercanda dengannya. Makanya, dia juga menganggapnya serius. "Wang Xiao, kalian bertiga berurusan dengan Duan Peng. Anak ini, aku akan menyerang bersama dengan adik Luo. Yang lainnya, selain gadis itu, bunuh mereka semua." Qi Dongyu mengatur berbagai hal. Yu Jing panik saat melihat situasinya dan berkata, "Ye Yuan, cepat pergi. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa kabur." Petik 2. Setelah pengkhianatan Luo Yong, saat ini situasi 9 lawan 5. Selanjutnya, di antara 9 orang pihak lain, ada 5 orang yang merupakan ahli Dewa Langit Cakrawala ke-6. Meskipun Yu Jing telah menyaksikan kekuatan Ye Yuan sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih bisa menentang surga dalam situasi seperti ini. Qi Dongyu tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, "Kabur. Girly, apa kau tidak tahu bahwa kecepatan Kiku tak tertandingi di bawah langit? Dengan saya di sekitar, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap." Petik 2. Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kabur. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan melarikan diri?" Petik 2. Qi Dongyu tertawa saat mendengar itu dan berkata, "Pang, sangat berani. Namun, tidak ada gunanya. Menyerah pada takdir." Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya, tapi melihat ke arah Luo Yong dan berkata, "Aku tidak mempermasalahkannya denganmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan bahkan ingin menghukum temanmu sampai mati sekarang. Orang sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini." Petik 2. Luo Yong tertawa keras dan berkata, "Saya tidak seharusnya hidup di dunia ini." Hahaha, Ye Yuan, ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sejak saya memasuki gunung. Kakak Qi, jangan bicara sampah dengannya lagi. Beritahu kami siapa yang seharusnya tidak hidup di dunia ini. Petik 2. Baik, saya akan menantang anak ini, dan melihat apakah dia mengesankan seperti yang Anda katakan. Petik 2. Saat dia berkata, Qi Dongyu mengacungkan pedang bercincin besar dan menusuk ke arah Ye Yuan. Di saat yang sama, Luo Yong juga pindah. Dengan dua dewa langit ke-6 yang perkasa menyerang pada saat yang sama, keributan itu mencengangkan. Terutama Qi Dongyu, kecepatannya sangat cepat. Pedang bercincin besar yang tampaknya rumit tiba di depan wajah Ye Yuan dalam sekejap mata. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, segel terbentuk dengan cepat di tangannya. Swoosh! Ye Yuan menampilkan hukum spasial, menghindari pedang Qi Dongyu dengan gesit. Mengambil kesempatan di mana momentum pedangnya sudah mereda, segelnya tiba-tiba terlepas. Segel Nirvana. Luo Yong tahu bahwa pedang Qi Dongyu tidak dapat meretas Ye Yuan dan baru saja akan menindaklanjutinya dengan pedang, tetapi menemukan bahwa gelombang energi yang menakutkan dikirim ke arahnya. Bang! Sebuah ledakan keras, Luo Yong langsung terbang ke belakang, darah segar menyembur liar, auranya layu dengan cepat. Anda sepertinya salah paham tentang sesuatu. Tidak membunuhmu adalah karena kamu terlalu lemah, dan bukan karena kamu terlalu kuat, kata Ye Yuan dingin. Bab 1738-1738. Dengan satu segel, Luo Yong terluka parah dan sekarat.
Dengan alam Ye Yuan semakin tinggi dan lebih tinggi, kekuatan segel nirvana juga tumbuh setiap hari. Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja memasuki pusaran surgawi cakrawala ketiga, kekuatannya sudah melampaui Raja Surgawi Cakrawala ke-6 Xiaoyun. Sekarang, dia sudah mencapai puncak Third Firmament Divine Vortex. Kekuatan seperti Luo Yong tidak layak disebutkan sama sekali di depannya. Yang menggelikan adalah dia bahkan memprovokasi Ye Yuan di sepanjang jalan. Terpukul oleh segel nirvana, vitalitas Luo Yong dengan cepat memudar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Ye Yuan bertarung dengan Raja Serangga, itu sebenarnya belum kekuatan penuhnya. Seorang pembudidaya tubuh, itu hanya lelucon. Bagaimana dia bisa tahu bahwa saat itu Yuan hanya dibatasi oleh segala macam kondisi? Tidaklah nyaman untuk membunuh Raja Serangga, itu saja. Apa yang dipamerkan secara alami bukanlah kekuatan sejatinya. Pada saat ini, yang lain juga berhenti berkelahi, melihat ke sisi ini karena terkejut. Ekspresi Qi Dongyu sangat jelek. Pedangnya sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Hukum spasial. Apakah anak ini orang aneh? Bagaimana dia bisa memahami kekuatan hukum yang begitu misterius? TK kaki, sel selamatkan aku. Luo Yong menggunakan sisa kekuatannya dan berteriak. Ekspresi Qi Dongyu berubah beberapa kali. Tiba-tiba, dia berkata dengan kejam, sialan, benar-benar berani menipu saya. Pergi dan mati. Selesai berbicara, Qi Dongyu mengayunkan pedang bercincin besar, seberkas cahaya pedang terbelah. Luo Yong yang menyedihkan langsung dibelah menjadi dua. Sebelum meninggal, dia masih berharap Qi Dongyu menyelamatkanku. Siapa yang tahu bahwa Qi Dongyu menebasnya dengan backhand. Qi Dongyu mengakhiri Luo Yong dengan satu pedang, menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum, haha, adik, kesalahpahaman, itu semua salah paham. Luo Yong ini jelas-jelas memanfaatkanku. Saya rasa Little Brother tidak memasukkannya ke dalam hati. Petik 2. Adegan ini berbalik terlalu cepat, semua orang tercengang dengan keheranan. Qi Dongyu ini juga sedikit terlalu tidak tahu malu, kan? Tapi di pegunungan Sky Demon, hal semacam ini sering terjadi. Setelah kejutan itu, semua orang merasa nyaman. Di tempat ini, hanya ada kepentingan abadi, tidak ada musuh selamanya. Duan Peng juga menghela nafas lega. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Luo Yong satu tembakan dalam satu gerakan. Jelas, Qi Dongyu merasa bahwa dia tidak bisa dianggap enteng dan mundur. Ye Yuan telah menonton dari pinggir lapangan dengan mata dingin selama ini, menonton Qi Dongyu tampil. Tapi saat ini, Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, kesalahpahaman. Saya tidak berpikir itu kesalahpahaman. Jika kekuatanku kurang, yang tergeletak di tanah saat ini adalah aku, bukan. Petik 2. Qi Dongyu berkata dengan tatapan canggung. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Brother kecil, kita tidak akan mencapai kerukunan tanpa perselisihan. Di masa depan, aku, Qi Dongyu, akan berteman denganmu. Petik 2. Ye Yuan memandang Qi Dongyu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Berteman denganku, apakah kamu layak? Petik 2. Ekspresi Qi Dongyu berubah dan wajahnya berubah cemberut saat dia berkata dengan suara serius, anak nakal, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Di pegunungan Sky Demon ini, cepat atau lambat semua orang akan bertemu. Haruskah Anda bersikeras berjuang sampai mati? Kekuatan Anda cukup bagus, tapi kami memiliki 4 Lord Cakrawala ke-6. Jika kita benar-benar berjuang sampai akhir yang pahit, masih belum diketahui siapa yang hidup dan mati. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar percaya diri. Qi Dongyu tersenyum dingin dan berkata, percaya diri. Ayahmu telah berkeliaran tanpa halangan di pegunungan Sky Demon selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa bertahan tanpa sedikit kepercayaan? Wang Xiao, sepertinya adik kecil ini ingin menguji kemampuan kita. Serang bersama. Petik 2. Ketiga Lord Cakrawala ke-6 itu juga berkumpul ketika mereka mendengar itu. Duan Peng baru saja menghela nafas lega, berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menolak untuk membatalkan masalah ini. Meskipun Ye Yuan sangat kuat, pertarungan 2 lawan 4 masih terlalu merugikan. Tetapi saat ini,
satu-satunya pilihannya adalah berdiri bersama dengan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bos Duan, lihat saja di samping. Hanya sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, tuan muda ini belum memperhatikan mereka." Petik 2. Semua orang tercengang. Qi Dongyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, ayam tanah liat yang bagus dan anjing tembikar. Ayahmu ingin melihat apakah kamu memiliki keterampilan nyata atau kamu membual." Petik 2. Ye Yuan menghunus pedang Junyi dan berkata dengan dingin, "Apa kau tidak tahu jika mencobanya?" Sambil berbicara, niat pedang yang sangat kuat melonjak ke langit, sosoknya juga menjadi ilusi. Wajah Qi Dongyu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Hukum fusi." Namun, sudah tidak ada waktu baginya untuk terkejut. Ye Yuan sudah bergegas. Ye Yuan yang menunjukkan hukum spasial, seberapa cepat gerakannya. Dia tidak menggunakan pedang penyembunyi roh sama sekali. Fusi hukum biasa, kekuatannya sudah sangat tangguh. Ye Yuan bergegas ke tengah-tengah empat, mirip dengan harimau memasuki kawanan domba, menekan sampai 4 orang tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Dalam sekejap, tubuh keempat orang itu semuanya terluka. Ye Yuan menangkap celah, mengacungkan pedang, dan menembus ke arah jantung Qi Dongyu. Qi Dongyu sangat khawatir, ingin menghindar sudah terlambat. Dia secara naluriah mengangkat pedang bercincin besar untuk memblokir. Mendering. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Murid Qi Dongyu secara bertahap melebar, vitalitasnya dengan cepat memudar. Pedang Ye Yuan mematahkan pedang bercincin besar menjadi 2, kekuatan sisa tidak berkurang, langsung masuk ke jantung. "Apakah kamu pikir kamu ayam tanah liat dan anjing tembikar atau bukan?" Ye Yuan berkata dengan dingin. 3 orang lainnya terengah-engah, tubuh mereka semua menderita luka parah, mata penuh ketakutan. Dewa Cakrawala ketiga di depan mereka ini terlalu kuat. Kuat hingga membuat orang putus asa. Duan Peng memperhatikan sampai wajahnya memucat dan berkata dengan kaget, pedang cincin agung Raja Hantu Qi Dongyu adalah harta mistik Tuan Dewa kelas menengah. Itu benar-benar dipotong setengah oleh pedang. Petik 2. Meskipun pedang Ye Yuan adalah harta mistik Tuan Surgawi bermutu tinggi, ingin menghancurkan harta mistik Tuan Dewa kelas menengah juga tidak semudah itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan pada satu pedang Ye Yuan. Ye Yuan menyingkirkan pedang panjang itu. Qi Dongyu jatuh ke tanah dengan lemah dan sudah tidak memiliki kehidupan. Bagaimana mungkin Wang Xiao 3 orang masih berani bergerak? Langsung berlutut, dia berkata dengan wajah sedih, "Ye yang mulia, selamatkan hidup kami. Yang rendah ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon Yang Mulia untuk menyelamatkan hidup kita." Petik 2. Ye Yuan mengabaikan mereka dan berkata pada Duan Peng, "Bos Duan, orang-orang ini akan diserahkan padamu untuk ditangani." Petik 2. Hal semacam ini, Bos Duan secara alami adalah yang paling mahir. Dia mengukur semua barang yang dibawa orang-orang ini ke gunung, lalu langsung membuat mereka tersesat. Karena Ye Yuan menyerahkannya padanya untuk ditangani, dia secara alami tidak memiliki niat untuk membunuh lagi. Duan Peng telah hidup selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat melihat ini. Pesta Qi Dongyu benar-benar memperoleh cukup banyak hal baik. Mereka bisa dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, harta karun alam ini, Duan Peng secara alami membiarkan Ye Yuan memilih pertama. Mengenai obat-obatan roh, Ye Yuan selalu menyambut semua yang datang. Dia memilih beberapa yang dia butuhkan. Tapi selebihnya, dia tidak menyukai mereka. Selesai dengan semua ini, baru kemudian, apakah semua orang menghela nafas lega? Tatapan yang menatap Ye Yuan lagi sudah sangat berbeda. Bahkan Duan Peng, matanya saat melihat Ye Yuan juga penuh dengan kekaguman. Baiklah, ini juga tentang waktu. Buah roh tanah Silverwing kemungkinan akan segera matang. Kera iblis bermata ungu itu mungkin tidak bisa menahan diri lagi. Sebentar lagi, aku akan memancing kera iblis bermata ungu pergi. Kalian pergi dan pilihlah buah Silverwing Earth Spirit dan bunga jaring Zamrud anggur hijau. Bawakan bedak ini untukmu. Jika kelelawar racun Darnite itu menyerang kalian, bubarkan ini, mereka tidak akan berani mendekat. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan beberapa paket bubuk obat dan melemparkannya ke beberapa orang. Bab 1739-1739. Pesta itu diam-diam menyelinap ke arah gua. Tiba-tiba, serangkaian raungan datang dari depan.
Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata, tidak bagus, aura ini, kera iblis bermata ungu mengamuk. Wajah orang lain juga menjadi pucat. Aura mengerikan yang datang dari depan membuat jantung mereka berdebar-debar. Kulit Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata, setelah kera iblis bermata ungu mengamuk, kekuatannya menyaingi Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Ini, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Semua orang sepertinya berpikir keras karena kata-katanya. Tapi ini terputus ketika mereka melihat kera iblis bermata ungu dalam pertempuran berdarah dengan raksasa. Kekuatan raksasa itu juga sangat kuat, sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah. Namun, kera iblis mata ungu setelah mengamuk jelas lebih kuat. Sepasang tinju besar seperti dua bola meriam, mengalahkan raksasa itu sampai tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Penglihatan Ye Yuan sangat bagus, satu tampilan dan dia melihat bahwa buah roh tanah Silverwing di dalam gua sudah matang. Raksasa ini jelas tertarik padanya. Setelah kera iblis mata ungu merawat raksasa ini, ia pasti akan langsung memetik buah roh tanah Silverwing. Itu adalah binatang lapis baja Scarlet. Pantas saja itu bisa memaksa kera iblis bermata ungu mengamuk. Kata Ye Yuan. Yu Jing merasakan kekuatan amukan kera iblis bermata ungu. Wajahnya putih seperti selembar kertas saat dia berkata, Ye Yuan, kenapa tidak, kita menyerah. Kera iblis bermata ungu ini terlalu kuat. Meskipun kekuatanmu kuat, tapi... Yu Jing tidak melanjutkan, tapi maksudnya sudah sangat jelas. Ye Yuan kemungkinan besar bukan pasangan kera iblis bermata ungu ini, jadi lebih baik untuk tidak mengambil risiko. Setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Meskipun kekuatan Ye Yuan sangat kuat dan bahkan bisa satu tembakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6, berhadapan dengan Raja Surgawi Cakrawala ke-7, itu masih belum cukup. Di antara Dewa Langit Cakrawala ke-7 dan Raja Surgawi Cakrawala ke-6, ada hambatan besar. Perbedaan kekuatannya luar biasa. Jika Ye Yuan bisa menerobos untuk menjadi Lord Firmament Divine keempat, itu akan mudah. Namun, Ye Yuan hanyalah Dewa Cakrawala ketiga sekarang. Dia berada 2 tahap lagi dari kera iblis bermata ungu yang mengamuk. Celah semacam ini bukanlah yang bisa ditebus oleh bakat. Lagi pula, di antara setiap alam kecil dari alam Dewa Surgawi, jaraknya juga sangat besar, apalagi 2 tahap. Duan Peng membuka mulutnya dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk berbicara saat ini. Tapi membiarkannya mundur sekarang, dia memang tidak mau. Menemani Ye Yuan ke jurang air jahat, dia mengambil risiko besar juga. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, bagaimana dia bisa bersedia. Tepat saat ini, mereka bisa mendengar suara keras di kejauhan. Tangan besi kera iblis bermata ungu langsung meledakkan Scarlet Armored Beast terbang, menyebabkannya mati sampai tidak bisa lebih mematikan lagi. Ekspresi Ye Yuan berubah, sosoknya bergegas keluar seperti kilat. Lakukan sesuai dengan rencana awal. Menjatuhkan kalimat ini, sosok Ye Yuan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyapu ke sekitar kera iblis bermata ungu. Ekspresi keempat orang itu berubah secara drastis, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat menentukan. Ingin menghentikannya juga sudah terlambat. Ekspresi Duan Peng berubah beberapa kali dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Ye benar-benar seseorang yang menghargai persahabatan. Bisa menemukannya kali ini adalah berkat saya, Duan Peng. Petik 2. Di antara tim Sky Demon Mountain Rank, bisa bertemu dengan teman semacam ini, itu benar-benar spesies langka. Yu Jing berkata dengan tatapan cemas, ya, kakak Ye adalah orang yang baik. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memang teman. Hampir seperti ini. Menghadapi musuh yang kuat, Ye Yuan melangkah maju dengan berani tanpa ragu-ragu. Sentimen ini, siapa yang tetap tidak tergerak? Ye Yuan melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju gua. Tujuannya secara mengejutkan adalah buah roh tanah Silverwing. Kera iblis bermata ungu baru saja mengalahkan musuh yang kuat. Ia tidak mengharapkan yang lain untuk muncul lagi, ia marah sampai berteriak liar. Itu saat ini dalam keadaan mengamuk. Auranya sangat kuat. Melihat Ye Yuan, itu mengangkat tangannya. Itu adalah pukulan, kecepatannya sangat cepat. Dengan kera iblis bermata ungu dalam keadaan mengamuk, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu melonjak secara dramatis. Bahkan jika Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang, perbedaannya masih terlalu besar. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api,
Ye Yuan bentrok dengan kera iblis bermata ungu. Saat dia bergerak, itu adalah serangan terkuatnya. Pedang penyembunyi roh. Gemuruh. Ye Yuan merasakan organ internalnya bergeser posisi, sosok terbang ke belakang, darah segar menyembur liar di udara. Tapi kera iblis bermata ungu juga tidak jauh lebih baik. Pedang Ye Yuan ini sangat cepat dan ganas dan benar-benar membuka luka di dadanya. Mengaum, mengaum. Kera iblis bermata ungu benar-benar marah. Manusia Dewa Cakrawala ketiga benar-benar melukainya. Binatang buas memiliki temperamen yang buas dan kejam untuk memulai. Di bawah amukannya saat ini, itu menjadi semakin gila. Di kejauhan, Duan Peng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Sangat kuat. Ternyata inilah kekuatan sejati saudara Ye. Pedang itu tadi benar-benar terlalu menakutkan. Kata Duan Peng kaget. Dewa Langit Cakrawala ketiga benar-benar melukai kera iblis bermata ungu setelah mengamuk, melewati 2 tahap. Ini terlalu tak terbayangkan. Petik 2. Yujing berseru, tidak heran saudara Ye selalu tenang dan tenang. Ternyata Luoyong mereka semua hanyalah badut yang melompat-lompat di matanya. Petik 2. Para Lord Cakrawala ketiga biasa, lupakan tentang bentrok dengan kera iblis bermata ungu, mereka bisa ditampar menjadi daging cincang oleh angin telapak tangan dari pihak lain yang jaraknya lebih dari beberapa ratus kaki. Tapi Ye Yuan benar-benar dengan paksa bertukar pukulan dengan kera iblis bermata ungu dan bahkan melukai pihak lain. Akal sehat ini terlalu banyak ditumbangkan. Tiba-tiba, wajah Duan Peng berubah dan dia berkata, tunggu, setelah orang ini mengamuk, terlepas dari apakah kemampuan bertahan atau pemulihan, itu bisa dianggap aneh. Sedikit cedera ini tidak berarti apa-apa. Petik 2. Itu hanya untuk melihat luka di dada kera iblis bermata ungu di tengah pemulihan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengaum, mengaum. Kera iblis bermata ungu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, menghantam dadanya 2 kali dengan ganas, lalu sosoknya terbang seperti bola meriam. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kera iblis bermata ungu ini sebenarnya sangat kuat. Pedang barusan itu sebenarnya sudah menjadi serangan terkuatnya. Itu sebenarnya hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh pihak lain. Tapi tujuannya bukanlah untuk berhadapan langsung dengan kera iblis bermata ungu tetapi untuk menarik pihak lain menjauh. Oleh karena itu, dia meminjam counter shock, sosok yang melesat seperti kilat. Sangat cepat. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Kecepatan kera iblis bermata ungu ini sepertinya melebihi ekspektasinya. Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang, kecepatannya jauh melampaui orang biasa. Bahkan Lord Cakrawala ke-6 juga tidak bisa mengikuti kecepatannya. Tapi kera iblis bermata ungu ini setelah mengamuk sebenarnya bahkan lebih cepat darinya. Ye Yuan sudah lama tidak merasakan penindasan yang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia dipaksa sedemikian rupa oleh binatang buas hari ini. Satu kera dan satu manusia, keduanya sosok yang sangat cepat, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Duan Peng membawa semua orang dan memperlihatkan sosok mereka, melaju cepat ke arah gua dengan cepat. Yujing sangat bingung dan berkata, kecepatan kera iblis bermata ungu itu sangat cepat. Saudaraku akan baik-baik saja, kan? Petik 2. Yujing sangat mencemaskan Ye Yuan, kata-katanya sudah terisak. Ekspresi Duan Peng juga sangat jelek, tapi dia masih berkata, ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh Brother Ye untuk mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Jika kita bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik, maka kita akan mengecewakannya. Kakak Ye adalah orang yang beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Bab 1740, Bab 1740 jeda waktu. Tak jauh dari situ, ada tanaman setinggi setengah tinggi orang normal. Di tanaman, 7 hingga 8 buah berwarna putih kebiruan tumbuh di atasnya. Mereka secara mengejutkan adalah buah roh bumi Silverwing. Beberapa orang Duan Peng naik dan mengumpulkan semua buah spiritual Silverwing ke dalam tas mereka, tanpa halangan apapun. Setelah itu, mereka berjalan menuju kedalaman gua dan memang menemukan area luas bunga jaring zamrud anggur hijau. Duan Peng berkata dengan emosi yang berubah-ubah, Brother Ye benar-benar bakat yang langka, mengetahui kebiasaan obat-obatan roh ini seperti telapak tangannya. Yujing berkata, dia bahkan bisa mengatasi racun dari bak tepi es Vireklut, jadi untuk apa bit ini diperhitungkan? Duan Peng mengangguk dan berkata, semuanya, bersiaplah.
Hati-hati dengan serangan diam-diam kelelawar racun Darnite. Petik 2. Beberapa orang mengangguk sebagai tanggapan, menyiapkan bubuk yang diberikan Ye Yuan. Pada titik ini, mereka sudah benar-benar yakin dengan kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan berkata bahwa bubuk ini berguna, maka itu pasti berguna. Jika tidak, tingkat bahaya kelelawar racun malam gelap ini tidak kalah sedikit pun dengan kera iblis bermata ungu. Bagaimana mereka berani bergerak? Beberapa orang membuat persiapan dan mulai mengumpulkan bunga jaring zamrud anggur hijau. Tepat pada saat ini, serangkaian suara kepakan sayap datang dari dalam gua. Hanya untuk melihat kawanan besar kelelawar yang padat menerkam ke arah 4 orang dengan ganas. Kelelawar ini seukuran kepala manusia, tampak galak, terlihat sangat ganas. Menarik. Duan Peng tiba-tiba meraung keras, langsung menyebarkan bubuk yang dibuat Ye Yuan ke udara. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Mencicit, mencicit. Darnite Poison Bats yang awalnya agresif dan galak tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring. Kelelawar yang ternoda bubuk itu berjuang sejenak dan berubah menjadi genangan darah dengan sangat cepat. Kelelawar racun Darnite lainnya juga mirip dengan menghadapi musuh besar, berputar-putar di langit, tidak berani mendekat. Ketika beberapa orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tercengang karena terkejut. Bubuk ini sangat kuat, peringkat 4 binatang buas dimusnahkan dalam sekejap mata. Benda ini seperti bubuk pelebur mayat, tapi kekuatannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih besar. Duan Peng diam-diam terkejut dan berkata dengan suara serius, bergerak lebih cepat. Beberapa orang tidak berani menunda, segera menyingkirkan bunga jaring zamrud anggur hijau ini. Kelelawar racun malam gelap itu menyaksikan tindakan beberapa orang itu tanpa daya tetapi tidak berani bergerak maju. Bubuk yang terserap di udara merupakan ancaman mematikan bagi mereka. Duan Peng dan yang lainnya mengumpulkan semua bunga jaring zamrud anggur hijau ini dan juga mundur dengan tergesa-gesa. Ketika beberapa orang keluar dari gua, aura kuat yang tak tertandingi tiba-tiba datang dari kejauhan dengan melolong. Ekspresi Duan Peng berubah drastis dan dia berteriak kaget, "Tidak bagus, ini kera iblis bermata ungu. Bisakah?" Air mata Yujing mengalir, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya saat dia berkata, "Tidak. Saudaraku, dia tidak akan mati." Petik 2. Duan Peng berkata dengan suara serius, "Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini, ditangkap oleh kera iblis bermata ungu, kita pasti akan mati. Cepat lari." Petik 2. Bagaimana mungkin sedikit orang berani untuk tinggal? Semuanya mengerahkan kecepatan sampai batasnya, ingin menyingkirkan kera iblis bermata ungu. Mengaum, mengaum. Raungan kera iblis mata ungu datang dari jauh, kecepatannya sangat cepat. Duan Peng menoleh untuk melihat, hatinya segera berubah menjadi dingin. Kera iblis bermata ungu itu sangat mengamuk saat ini, dengan dua mata besarnya yang memancarkan cahaya ungu yang menggerakkan jiwa orang-orang. Ini adalah ciri khas dari kera iblis bermata ungu yang mengamuk sampai batasnya. Kera iblis mata ungu dalam kondisi ini, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Seseorang harus tahu, bahkan Ye Yuan tidak bisa melepaskan kera iblis bermata ungu, apalagi orang-orang ini. Di antara 4 orang itu, kekuatan Yujing adalah yang paling lemah, kecepatannya juga paling lambat. Dalam peluit, kera iblis bermata ungu sudah menyusul. Tiba-tiba, Yujing berhenti, melihat ke arah kera iblis bermata ungu dengan pandangan tegas, dan berkata, "Kamu binatang, untuk benar-benar membunuh saudara Ye, aku akan bertarung denganmu." Selesai berbicara, dia menggunakan semua kekuatannya dan bergegas menuju kera iblis bermata ungu dengan pedang. Yujing tahu bahwa ini adalah serangan bunuh diri, tapi dia sudah tidak ingin lari lagi. Ketika Duan Peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat karena ketakutan. Tapi dia sudah menunjukkan ekspresi tegas, mengertakkan gigi, dan berkata, "Sialan, ayahmu akan bertengkar denganmu juga." Semua orang menyerang bersama, balas dendam Brother Ye. Petik 2. Selesai berbicara, dia tiba-tiba meletus, dan benar-benar tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian, menyerbu ke arah kera iblis bermata ungu. Namun, iblis kera sampai kondisi mata ungu, momentumnya benar-benar mengerikan. Sebelum sampai di dekatnya, keempat orang itu sudah merasakan tekanan yang luar biasa, seolah gerakan mereka juga menjadi lamban. Mengaum. Lengan besi kera iblis bermata ungu menyapu, angin telapak tangan yang menakutkan menyapu.
Angin telapak tangan belum juga datang dan sudah bertiup sampai keempat orang itu terguncang dari kanan ke kiri. Itu sama sekali bukan pertarungan di level yang sama. Tamparan kera iblis mata ungu itu terlalu cepat, tiba di depan empat orang itu dalam sekejap. Telapak tangan ini, keempatnya pasti akan mati. Pada saat kritis, sesosok tiba-tiba keluar dari kehampaan, menembak langsung ke mata kera iblis bermata ungu. Ini terlalu mendadak, bahkan kera iblis bermata ungu tidak bereaksi juga. Tapi kecepatan reaksi kera iblis bermata ungu dapat dinilai secepat itu, lengan besi lainnya segera menepuk telapak tangannya ke arah sosok itu. Puci, mengaum. Empat orang Duan Peng dipukul terbang, Ye Yuan yang bergegas keluar dari kehampaan sama-sama memukul terbang. Namun, mata kera iblis bermata ungu terluka oleh energi pedang Ye Yuan yang cepat dan ganas, kesakitan sampai terus melolong. Bersembunyi lebih jauh. Ye Yuan memuntahkan seteguk besar darah saat dia berteriak dengan ganas. Melihat bahwa Ye Yuan belum mati, keempat orang itu tidak bisa menahan kegembiraan. Mendengar raungan Ye Yuan, mereka juga tiba-tiba terbangun dan menghindar jauh. Ye Yuan dengan paksa menekan organ internalnya yang terkejut sekali lagi dan menyingkirkan pedang Junyi. Mengambil kesempatan ketika kera iblis bermata ungu menangis kesakitan, diagram Tai Chi di tangannya tiba-tiba muncul. Jauh sekali, ketika Duan Peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Ini adalah pemurnian pil Great Dao yang legendaris. Tuhanku, kata Duan Peng kaget. Hanya untuk melihat pil obat yang secara bertahap mengembun dan terbentuk di tengah diagram Tai Chi. Sebelumnya, kera iblis bermata ungu sedang mengejar Ye Yuan, tampak seolah-olah hendak mengejar. Tapi kera iblis mata ungu tiba-tiba berbalik dan kembali ke arah gua. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan, mengetahui bahwa kecerdasan orang ini agak tinggi, dan sudah menyadari bahwa ini adalah skema untuk memancing harimau keluar dari pegunungan. Ye Yuan diam-diam berpikir bahwa ini tidak baik. Pada tingkat kecepatan ini, beberapa dari mereka mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa pertempuran ini sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Awalnya mengira kalau memancing musuh menjauh dari markasnya bisa berhasil, siapa tahu kalau kecerdasan kera iblis bermata ungu ini jauh melebihi imajinasinya. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan kera iblis bermata ungu. Dengan tergesa-gesa, sosok Ye Yuan pergi, memasuki World Suppressing Stellar, dan membiarkan Ning Tianping mendesak Purple Extreme Hall untuk terbang dengan cepat ke arah gua. Di dalam ruang World Suppressing Stellar, Ye Yuan menggunakan bunga fragrance gelap Netherworld yang baru saja diperoleh dan mulai melakukan penyempurnaan pil. Awalnya, Ning Tianping telah mendesak Purple Extreme Hall selama ini, diam-diam mengikuti Yu Jing dan yang lainnya, hanya menunggu penyempurnaan Ye Yuan berhasil. Siapa yang tahu saat ini, Yu Jing benar-benar berbalik dan bentrok langsung dengan kera iblis bermata ungu. Tak berdaya, Ye Yuan hanya bisa menyerah pada penyempurnaan pil dan bergerak untuk menyelinap menyerang kera iblis bermata ungu dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Namun, pil obat disempurnakan setengah jalan. Jika tidak berhasil memurnikan, itu masih kematian. Sedikit cedera ini tidak fatal bagi kera iblis bermata ungu. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung memperbaiki embrio obat di dalam kuali kuning yang mendalam dan segera menyempurnakan pil dengan dao besar. Karena jeda waktu, pil obat Ye Yuan sudah mencapai titik terakhir. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan berteriak, mengembun, dengan keras, pil obat akhirnya berhasil disempurnakan.